Gagal bayar di 8 aplikasi pinjol legal yang mana ini merupakan pinjol yang sangat besar-besar, yaitu EasyCash, Kredivo, Kredit Pintar, lalu kemudian beberapa aplikasi seperti Shopee PayLater dan S-Pinjam, ada Kami, KTA Kilat, dan Rupiah Cepat. Ini merupakan aktivitas gagal bayar yang ekstrim banget ya teman-teman, sampai 8 aplikasi pinjol sekaligus. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa kok ada sih orang yang galbay di satu pinjol, terus kemudian galbay di banyak pinjol? Kok bisa-bisanya udah galbay di satu pinjol, tapi di pinjol lain masih di approve? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu dan baru awam banget ketika teman-teman gagal bayar, emang di pinjol itu banyak kasusnya, banyak gagal bayarnya dan juga macem-macem jenisnya ya teman-teman. Jadi kalau kasus dari beliau seperti ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi kasus dari beliau ini gali lubang tutup lubang. Karena udah kelihatan banget dari segi nominal, terus kemudian kenaikan-kenaikan tiap hutangnya dan lain sebagainya. Nah, gali lubang tutup lubang terkesan memang solusi yang paling cepat bisa kalian dapatkan. Yaitu kalian terhindar dari teror, hutang kalian lunas, tapi kalian hutangnya makin banyak. Nah, mungkin setelah kalian galbay di pinjol A, kalian pinjam lagi di pinjol B buat bayar pinjol A, tapi itu pun tidak sepenuhnya, kalian pinjol lagi. Nah, momen-momen ketika orang-orang yang bisa sampai gali lubang tutup lubang adalah ketika pinjol baru yang dia akan pinjam, itu nominalnya cuma dapat sedikit, kurang jauh dari nominal pinjol yang akan dia lunasi. Ya, dengan kata lain, dia masih ada tanggungan utang di pinjol yang pertama, tapi dia ngutang lagi di pinjol yang kedua, dan dua-duanya menjadi tagihan yang berjalan. Biasanya berawal dari hal seperti ini, maka terjadilah orang-orang galbay di banyak aplikasi pinjol sekaligus. Ya, ini terlepas ada juga ya tipe-tipe orang yang memang sengaja galbay, sengaja minjol banyak dan memang nggak mau bayar, itu ada. Tapi saya harap itu bukan kalian teman-teman. Saya yakin teman-teman semua minjol itu memang karena ketidaktahuan dan bingung harus ngapain lagi. Dan besar harapan saya buat teman-teman sekarang yang sudah galbay dan banyak galbay, tetap tenang, tidak usah panik dan juga tidak usah bingung tentang resiko-resiko yang terjadi. Saya berkali-kali bilang pinjol itu resikonya tidak pernah seberat yang kalian bayangkan, tidak pernah seberat yang kalian pikirkan. Saya tahu banyak di luar sana itu orang-orang pasti mikir nih ya, dia akan mikir wah pinjol itu nanti kalau nggak bisa bayar utang akan masuk penjara, akan dipermalukan, akan ya banyak hal ya yang membuat mereka stres dan mereka akhirnya nggak produktif. Ini yang paling penting. Kalau kalian nggak produktif, nggak bisa fokus kerja, maka ini sama aja kalian menyia-nyiakan hidup kalian hanya karena resiko pinjol yang belum tentu kejadian tapi sudah menghantui pikiran kalian. Ya teman-teman, meskipun seperti beliau ini kalian galbay di banyak pinjol sekaligus, di legal semua lagi, itu tidak akan pernah berurusan hukum yang namanya pidana. Nggak akan pernah dipenjara juga. Ketika kalian menyanggupi membayar, namun kalian memang masih belum mampu dan kalian akan menyicil, itu udah akan jadi kemenangan kalian. Ya, makanya itulah kenapa aplikasi pinjol itu jarang banget membawa masalah hutang ke jalur hukum. Karena apa? Ya prosesnya ribet. Ya kita nggak pernah tahu lah ya, siapa tahu ada kecurangan, siapa tahu ada hal-hal yang lain lah yang membuat mereka itu agak takut nih mau membawa ke jalur hukum karena datanya harus diaudit dan lain sebagainya. Atau nggak cuma itu saja, bisa jadi kan karena memang mereka sibuk, padat dan nggak mungkin ngurusin penuntutan kalian dan sidang kalian sendiri teman-teman. Ya, oke. Jadi ketika kalian galbay seperti ini tidak perlu takut, tetap tenang aja, selesaikan perlahan demi perlahan. Mau itu 10 tahun kek, mau itu 20 tahun kek, yang penting niatkan dalam hati kalian untuk menabung dan membayar. Insya Allah ketika kalian sudah niat memohon bantuan sama Allah biar terlepas hutang pinjol, insya Allah akan diberikan jalan untuk bisa melunasi hutang-hutang pinjol kalian teman-teman. Ya, semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Yuk terus aja semangat, nggak usah takut, pantang menyerah, dan semoga ini juga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi beliau yang mengalami galbay 8 pinjol ini ya, biar beliau bisa segera tenang juga dan bisa fokus melanjutkan hidupnya dan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ya, terus berdoa, jangan kalian terlalu sombong, kalian berusaha menyelesaikan sendiri, susah teman-teman ya. Ini butuh benar-benar keajaiban yang bisa menolong mental kalian. Karena ini hubungannya bukan dengan hal fisik ya. Kalau kalian capek mungkin kalian bisa pijat, kalau tangan kalian sakit kalian bisa ke dokter, tapi ini adalah mental kalian, dimana ini kalau kalian stres akan menjadi banyak masalah ke depannya. Oke, terima kasih, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.